Perkenalkan, nama saya Agung Wicaksana, NIM 0701233133 dari kelas IK 2. Saya Muhammad Andika Iswandi dengan NIM 0701232069. Saya Ferizal Fadli Tanjung dengan NIM 0701230060. Kami dari kelompok 7 di sini ingin menjelaskan definisi unsur-unsur, jenis-jenis dari suatu kalimat. Nah, potongan aja. Ya, baru masuk. Dimulai dari Mati pula jalan. Potongan. Jadi, kalimat merupakan unit dasar dalam bahasa yang menyampaikan suatu makna lengkap. Kalimat tersusun dari kata-kata yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan makna. Jadi, dalam memahami kalimat kita perlu mempelajari ciri-ciri. Jadi, seperti kalimat itu unsur-unsurnya juga sintaksis yang membangunnya. Terus, pada dasarnya ada pembentukan pola serta jenis-jenis kalimatnya ada. Dan ada beberapa contoh ciri-ciri dari kalimat, seperti memiliki subjek. Maksud dari memiliki subjek di sini itu kalimat selalu memiliki subjek. Jadi atau yaitu kata-kata atau frasa yang menunjukkan pelaku atau topik pembicaraan dalam kalimat. Jadi subjek menjadi inti kalimat dan menentukan jenis predikat yang digunakan. Terus ciri-ciri yang kedua itu dia ada memiliki predikat. Terus predikat ini adalah bagian kalimat yang menyatakan perbuatan, keadaan atau sifat-sifat serta menerangkan subjek dan memberikan informasi tentang subjek. Yang ciri-ciri ketiga dia itu ada memiliki struktur yang lengkap. Memiliki struktur yang lengkap di sini kalimat ini memiliki struktur terdiri dari unsur-unsur sintaksis yang saling berhubungan dan membentuk makna yang utuh. Struktur yang lengkap memastikan kalimat dapat dipahami dengan jelas. Terus ciri-ciri yang keempat itu mengandung makna lengkap. Mengandung makna lengkap artinya di sini dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Makna lengkap ini tercipta dari hubungan antara subjek dan predikat dalam kalimat. Materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Agung. Iya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dika. tapi apa lagi ya? Tapi unsur-unsur sintaksis. Akhir apa tadi yang dibilangnya? Enggak, unsur-unsur sintaksis kan? Terus saya jenis kalimat. Aku yang jenis kalimat. Ya udah. Aman kan potong itu? Lanjut aja. Selanjutnya itu ada unsur-unsur sintaksis kalimatnya. Jadi di dalam kalimat kita membutuhkan yang tadi yaitu subjek, predikat, objek. Subjek itu bagaikan bagian kalimat yang menunjukkan perilaku atau topik pembicaraan. Subjek biasanya berupa nomina atau frasa nomina. Contohnya itu ada kayak subjek itu misal orang tua kita, ibu, bapak, atau yang lainnya. Selanjutnya predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menyatakan perbuatan, keadaan, atau sifat subjek. Predikat biasanya berupa verb, verba, atau frasa verba. Contohnya itu kayak kegiatan yang dilakukan. Misal kayak memasak gitu. Memasak itu merupakan dari predikat. Masak, menyapu bisa juga. Selanjutnya ada objeknya. Objek itu bagian kalimat yang menerima dampak langsung dari perbuatan atau keadaan yang dinyatakan dalam predikat. Objek biasanya berupa nomina atau frasa nomina. Contohnya dari objek itu kayak yang dilakukan misalnya menyapu halaman. Halaman itu bisa jadi objek atau memasak. Memasak itu objeknya bisa memasak nasi contohnya. Selanjutnya pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar ini yang normalnya atau yang biasanya dipakai ada 3, yaitu subjek dan predikat, sama subjek predikat objek, dan yang terakhir subjek predikat keterangan. Untuk subjek predikat, pola dasar ini merupakan pola kalimat yang paling sederhana, hanya terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya tadi kayak ibu memasak tadi atau bapak menyapu. Ya. Kalau contoh dari SPK gimana Bang?
Kalau SPK itu kan tambahannya kan keterangan tadi ya, karena kan berbeda. Jadi keterangannya itu kayak menjelaskan tempatnya. Contohnya kayak ibu suasana bisa. Ya. Jadi contohnya bisa ibu memasak di dapur. Oh, ya. Selanjutnya untuk jenis-jenis kalimat itu Oh ya, selanjutnya jenis-jenis kalimat tuh akan saya sampaikan ya. Yang pertama itu jenis-jenis tuh ada 4. Yang pertama tuh jenis-jenis kalimat deklaratif. Jenis-jenis kalimat deklaratif itu ciri-cirinya seperti menyatakan fakta atau pernyataan. Contohnya tuh tahu nggak Bren? Tahu lah, misalnya kayak Misalnya apa itu? hari ini cuaca cerah gitu, ya ya, kan? kayak tadi bisa sama, bisa. bisa tiba-tiba mendung gitu Ya, ya kan, ya. hujan. Nah, lalu ada yang kedua ya, kalimat interrogatif. Ciri-cirinya tuh kayak menanyakan sesuatu. Apa itu? Coba deh. Contohnya? Contohnya bisa mungkin apakah kamu udah makan? Ya. Oh, kayak udah minum apa belum kamu ya gitu ya, tanya ya. Ada pertanyaan di belakangnya gitu. Ya. Lalu yang ketiga ada kalimat imperatif. Ciri-cirinya itu seperti mempengaruhi atau memerintah. Contohnya itu seperti tutup pintu ya kan, tolong tutupan pintu itu. Lalu apa lagi? Tolong ambilkan itu Ya, barang. Bisa. Terus kalimatnya harus diakhiri tanda seru gitu Iya. ya. Ya. Namanya memerintah ya. Ya, betul. Baru ada kalimat eksklamasi. Ciri-cirinya tuh mengekspresikan emosi atau perasaan. Contohnya apa itu, Wi? Oke, wah kampusnya indah sekali. Oh, Ya, kayak pemandangan Iya. indah gitu Indah ya. kali nih kita ini ya. Oh, gitu. Oke. Selanjutnya tentang kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang menyampaikan kalimat yang jelas dan padat, memiliki makna lengkap, lalu logis dan runtut, memenuhi kaidah bahasa. Mungkin itu aja lah ya. Ada kesimpulannya? Mungkin lah kesimpulannya coba jelasin. Kesimpulannya? Iya. Atau contoh-contoh kalimat efektif tadi gimana gitu. Gimana itu kalimat efektif? Coba Bang deh. Gimana contohnya? Contohnya mungkin kita pakai ibu lagi lah ya. Coba. Ibu memasak nasi goreng dengan telur dan sayur di dapur. Kenapa itu bisa menjadi kalimat efektif ya? Karena di situ bisa dibilang jelas dan padat karena menjelaskan ibu sedang memasak nasi goreng dengan telur dan sayur di dapur. Kan jelas itu Jelas. gimana letaknya, Jelas, ada ya. subjeknya, ada predikatnya. predikat. Terus Tambah kenapa lagi keterangan tuh? juga. Bang? Kenapa lagi dia bisa menjadi kalimat? Karena logis juga dan runtut ya. Iya. Selanjutnya juga bisa dibilang maknanya lengkap karena tertulis di sini ada telur dan sayurnya, dia menjelaskan Apa yang sedang dimasak gitu ya. Oke. Terus apalagi ada nggak? seharusnya sih ini juga memenuhi kaidah bahasa ya, karena kan sesuai tadi udah ada subjek, predikat, objek, ditambah dia ada keterangannya juga kan. Jadi Itu aja contohnya. mungkin cobalah apa pentingnya mempelajari kalimat ini gimana Pak? Coba. Mungkin pentingnya mempelajari kalimat ini merupakan langkah penting dalam memahami bahasa Indonesia. Oh iya. Dengan memahami ciri-ciri unsur pola, jenis, dan kalimat efektif. Mungkin gitu saja diskusi kami akhiri. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon maaf. Maaf Pak ya. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.